Memasuki masa kuliah, banyak hal yang berubah dan aku berusaha beradaptasi menjadi mahasiswa. 2020, aku lulus dari ITB dan kembali beradaptasi di dunia yang baru. Kini sudah genap setahun aku menjadi alumni. Hal apa saja yang aku pelajari? Is it cool? Halo, aku Fioni, welcome back to my channel. Jadi selama 1 tahun ke belakang ini, aku banyak belajar melalui pengalaman pribadi aku setelah lulus kuliah. Dan di video kali ini, aku bakal sharing lesson learn apa aja sih yang aku pelajari. So, tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Yang pertama, secara umum, setelah lulus kuliah, rasanya tuh dunia luas banget. Dan banyak opportunity yang bisa diambil, tapi kita harus capai sendiri, bukan menunggu. Lalu yang kedua, jangan biarkan ekspektasi atau opini orang lain mencuri impian kita. Jangan korbankan impian untuk tempat kerja, karena sumber daya manusia bisa diganti lagi oleh orang lain. Jadi dulu setelah lulus kuliah, aku kerja di beberapa startup untuk belajar, karena tujuan besar aku tuh mau bikin startup sendiri nantinya. Dan sebelum itu aku mau S2 dulu juga ke US. Nah, waktu dulu baru kerja, tahun lalu, aku terlalu dalam pekerjaan. Dan ada beberapa saat dimana aku merasa kalau aku keluar nggak ada yang bisa gantiin dan mungkin company bakal kerepotan. Itu sebenarnya pola pikir yang salah. Jadi supervisor aku waktu itu ngasih tahu aku kalau kita punya sesuatu yang ingin dicapai, ya capai aja, fokus ke diri sendiri. Karena di perusahaan itu orang akan selalu bisa digantikan. Sedangkan kalau impian kita yang hilang, itu nggak akan ada yang bisa ngegantiin. Apalagi impian kan harus dicapai oleh diri sendiri. Lalu selanjutnya, aku juga belajar banyak soal jangan biarkan opini atau ekspektasi orang lain itu mencuri impian kita. Jadi selama setahun ke belakang, aku struggling banyak. Aku kerja sambil nyiapin S2 juga. Dan tiap hari rasanya sibuk banget, lebih sibuk dari kuliah. Terus ada beberapa temen aku yang negur aku, kayak bilang, ngapain sih kerja keras? Ini kan masih muda, harusnya dinikmati. Masa muda nggak bakal terulang loh, nanti hati-hati nyesel pas udah tua. Tapi menurut aku nggak bakal nyesel sih, karena aku tahu apa yang aku kerjain, apa yang ingin aku capai. Dan sepertinya aku bakal lebih nyesel justru kalau menyia-nyiakan waktu yang ada, karena waktu itu nggak bakal terulang. Dan aku bakal nyesel karena aku tahu apa yang harusnya aku kejar, aku kerjain. Tapi aku malah milih untuk leha-leha dan tidak melakukan apapun. Apalagi impian itu tidak akan tercapai dengan sendirinya. Jadi aku harus kerja keras sekarang biar impianku tercapai. Dan kalau udah sukses, aku bisa nikmatin waktu untuk bersantai-santai. Terus ada cerita lagi. Jadi ada satu temen aku yang bilang kalau impianku itu mustahil. Ikan tuh nggak bisa manjat pohon, jangan dipaksakan. Mungkin banyak yang ngalamin hal serupa. Dan dalam keadaan normal, biasanya kita bisa menghiraukan ucapan tersebut. Tapi ada kalanya saat impian tersebut terasa sulit, kadang kita bakal berpikir, iya sih, kayaknya bener deh kata temen aku, terus kita nyerah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, memangnya temen kita atau orang yang bilang gitu tahu 100% kemampuan kita kah? Atau mereka bisa meramal 100% tepat di masa depan? Enggak kan? Teman-teman di sini mungkin pernah tonton video perjuanganku untuk masuk ITB dan jadi siswa IPS satu-satunya dari sekolahku yang lolos SBMPTN ke ITB. Jangankan orang lain, aku sendiri aja nggak nyangka lo bisa kayak gitu. Kalau aja waktu itu aku menyerah dan ikutin kata-kata orang lain yang bilang aku nggak mampu, aku nggak mungkin bisa kuliah di ITB, bahkan sekarang jadi alumni. Terus, aku juga punya satu sahabat yang dia tuh waktu SMA nilainya kurang dan waktu itu dia dibilangin sama guru BK-nya atau bimbingan konseling. Katanya dia nggak mungkin bisa masuk FSRD ITB karena ya nilai dan gambarnya kayak gitu, mana bisa menurut guru tersebut. But she did. Bahkan sekarang dia lagi lanjut S2 di FSRD ITB. Jadi dia barengan sama aku di tahun 2017 lolos SBMPTN. Lalu dia berprestasi dan ikut jalur fast track, jadi sekarang lagi S2. Keren gak sih? Sebenarnya ada loh ikan yang bisa manjat pohon. Yup, ikan glodok atau mud skipper fish. Lesson learn berikutnya, kebahagiaan dan sukses adalah versi masing-masing karena nggak bisa dibandingin dengan apapun. Jadi follow your passion aja. Setelah lulus kuliah nanti, pasti kan mencar-mencar dengan teman-teman. Mungkin kebanyakan kerja sesuai latar belakang pendidikan mereka.
Tapi kalau misalnya kita ingin kerja di bidang atau field yang nggak sesuai sama latar belakang pendidikan kita, it's okay. Karena mungkin aja kalau kita kerja sesuai latar belakang pendidikan kita, itu kita nggak sebahagia mengerjakan apa yang sebenarnya kita suka, bukan? Selain jenis pekerjaan, juga menentukan kesuksesan dan kebahagiaan masa depan. Seperti aku kan tujuannya mau S2. Jadi selama setahun ke belakang, aku berkarir untuk cari pengalaman, dan kini aku fokus untuk mempersiapkan S2 aku ke US. Kadang mungkin rasa tekanan melihat teman-teman yang sedang membangun karirnya, sedangkan aku sedang fokus mempersiapkan S2. But that's okay. Nggak ada yang perlu dibandingin, dan toh tujuan akhir kita juga beda-beda. Lalu setiap orang juga memiliki definisi bahagianya masing-masing. Jangan sampai kita mengorbankan kebahagiaan kita untuk menyenangkan orang lain atau hanya untuk sekedar dipuji. Lesson learn yang keempat, aku merasa apa yang ditabur sejak kuliah mulai dituai sejak lulus. Contohnya, kalau pas kuliah kita udah biasa sibuk, produktif, dan rajin, itu pas di dunia kerja kerasa nggak terlalu keteteran. Nggak cuma itu, soft skill yang kita tingkatin, lalu skill-skill lainnya seperti komunikasi, kepemimpinan, dan lain-lain, itu aplikatif banget di dunia kerja. Mungkin sering denger istilah apa yang kita pelajari di kampus itu nggak terlalu kepake di dunia kerja. Dan itu menurutku secara teori mungkin benar, tapi secara praktek itu sebenarnya ada loh yang kepake di dunia kerja. Seperti kerja kelompok itu kita belajar teamwork, nanti di dunia kerja juga kita teamwork. Lalu kalau aktif organisasi, kita biasa di dunia kerja udah biasa untuk memanage event atau segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi dan lain-lain. Selain itu, salah satu hal yang aku investasikan adalah merawat kulit. Untuk mendapatkan kulit yang sehat dan cerah, perlu dilakukan perawatan rutin. Aku sendiri selalu pakai rangkaian body care dari Scarlett. Scarlett ini praktis dan bisa dipakai di rumah aja. Dan kali ini aku lagi pakai rangkaian yang terbaru, yaitu Coffee. Ada body scrub, shower scrub, dan body lotion-nya. Untuk urutan pemakaiannya sendiri dimulai dari body scrub. Dia mengandung glutathione dan vitamin E, fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati dan juga mencerahkan kulit. Nah, selanjutnya pakai shower scrub. Dia ini beads-nya kecil-kecil, jadi nggak sakit di kulit, tapi efektif untuk membersihkan. Kalau yang ini mengandung glutathione, vitamin E, dan kolagen. Fungsinya untuk membersihkan sisa sel kulit mati dan juga sisa kotoran di kulit kita. Setelah mandi, aku selalu pakai body lotion-nya. Ini yang varian Jolie. Lotion ini mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide untuk mencerahkan dan melembabkan kulit. Kalau pakai ini, kulitku langsung kelihatan glowing dan sehat loh. Ini aku tunjukin. Wanginya itu sweet vanilla gitu. Ada sedikit aroma kopinya dan katanya sih ini mirip parfum YSL Opium. Dia tuh cepat meresap di kulit dan nggak lengket. Nih, kalian bisa lihat perbedaannya. Kulit aku jadi lebih cerah dan dia terlihat lebih lembab. Semua produk Scarlett ini sudah registered by BPOM, not tested on animals, dan certified halal loh. Dan semua harga produknya itu cuma Rp75.000 saja. Kalau kalian tertarik buat cobain, aku taruh linknya di description box ya. Lalu lesson learn yang berikutnya, kalau kita membuat kesalahan di tempat kerja, itu bakal mempengaruhi banyak hal. Nggak seperti waktu mahasiswa yang saatnya untuk berbuat salah dan belajar dari kesalahan tersebut. Aku sendiri masih ingat kata-kata dosen aku waktu kuliah. Make mistakes now, because you can make mistakes at work. Jadi waktu masih mahasiswa, kita kan masih dimaklumi kalau mahasiswa. Terus kalau misalnya kalian magang. Tapi beda kalau udah kerja profesional dan di tempat kerja sebagai graduate. Sekali kita salah, itu bakal ngaruh ke banyak hal dan konsekuensinya cukup berat gitu. Jadi selama masih mahasiswa, buat yang masih kuliah atau mungkin lagi magang, buat salah nggak apa-apa, karena kita bisa jadi belajar dari hal tersebut dan nggak ngulangin kesalahan yang sama lagi nantinya.
Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian suka dan bisa membantu ya. Di video-video berikutnya, aku bakal bahas tips-tips untuk mempersiapkan mahasiswa dan fresh grad dalam menghadapi dunia setelah lulus kuliah. So, stay tune! Kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat share ke teman-teman kalian. Terus yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa buat like video ini juga ya. Aku Fioni, aku pamit undur diri dulu. Bye-bye, Fioni, gone!